satu buah tas tuh bisa detailingnya sampai ke kompartemen dalamnya itu lebih ke detail sih nunjukinnya. Kadang jahitan sedikit pun bisa ngerubah bentuk tas atau bahan yang kita tentuin itu bisa ngerubah bentuk tas. Kita pakai bahan yang memang udah ready stocknya banyak. Soalnya di pasaran itu kita banyak bersaing sama brand-brand gede. Kalau Maiden & Company mah lebih ke tas sih, cuma kita ngebuat tas tuh lebih ke fungsionalnya yang dipakai. Jadi nggak semata-mata cuma tas itu dipakai untuk segmentasi apa, tapi kita buat juga untuk bisa kebutuhan sehari-hari. Kayak kan rata-rata zaman sekarang gitu, si tas tuh lebih ke kita punya tas buat sepeda, kita punya tas buat naik gunungnya juga. Satu orang tuh hampir 5 tas kalau sekarang, untuk zaman sekarang gitu. Karena tas tuh lebih ribet, kita nonjolin satu buah tas tuh bisa detailingnya sampai ke kompartemen dalamnya itu lebih ke detail sih nunjukinnya. Terus kalau kita ke fashion yang lain itu kan basic lah ya, seperti sweater atau t-shirt. Mungkin kalau tas fungsinya lebih banyak daripada yang lain. Itu sih lebih ke season kebutuhan buat kita sendiri sih. Kita juga ngikutin pasar yang lagi ramai apa kita bikin, tapi dengan semenarik mungkin dan fungsionalnya bisa di daily dan juga bisa untuk fungsinya itu sendiri. Seperti tas gunung, kita nggak pernah bikin yang ya seperti tas gunung yang lainnya gitu. Kita bikin yang bisa dipakai harian pun enak gitu. Kalau Aldi ngelihatnya referensi dulu sih, pertama langsung tektokan sama penjahit. Ini langkahnya harus kayak gimana. Terus keduanya paling Aldi bikin pola kertas. Kita bikin sketsa manual, terus kita potong di kertas, kita tempel-tempelin ke kertas sampai terbentuk satu volume yang mungkin si volume itu bisa direcah lagi buat pola jahit. Tapi setelah pola jahit pun atau pola di bahan pun itu pasti banyak revisi juga sih. Pengerjaannya satu buah tas tuh bisa sampai 3 harian kalau full gitu. Banyak sih kalau tas tuh ribetnya tuh dalam segi kompartemennya sih. Kadang jahitan sedikit pun bisa ngerubah bentuk tas atau bahan yang kita tentuin itu bisa ngerubah bentuk tas. Kita misalnya pengen bikin tas carrier yang kuat, misal kita dapatnya yang Cordura 600, itu nggak akan jadi sekokoh yang kita inginkan gitu. Jadi si bahannya lebih lembek atau apa. Kendalanya di situ sih. Kadang kita yang udah ngeimpianin bentuk tas kayak gini, cuma pelaksanaannya bahannya nggak ada atau apa, itu kendalanya. Jadi si bentuk tas itu nggak akan dapet. Kalau cara minimalisirnya sih lebih ke ada yang di cancel atau kita rubah bentuk. Rata-rata sih kalau Ali pengennya kalau udah bentuk itu cuma kita pakai bahan yang memang udah ready stocknya banyak. Soalnya di pasaran itu kita banyak bersaing sama brand-brand gede yang hampir rata-rata itu nyetok bahan. Dan kita kebagiannya bahannya yang standar-standar aja. Pasti kendalanya di situ sih. Ya intinya mah kalau usaha, kalau kita nggak mulai, itu kita nggak tahu resikonya. Manis pahitnya tuh enak sih sebenarnya buat dijalanin, meskipun ya ada yang langsung manis atau langsung pahit, ya itu berbalik ke diri sendiri sih. Cuma kalau bagi saya
selama saya berusaha di bidang tas itu 5 tahun, saya nggak pernah berhenti karena ya saya pengen hidup di tas gitu, pengen hidup di fashion dan gak ribet sih usaha sebenarnya, cuma ya pola pikir kita yang ribet sehingga usaha itu nggak jalan-jalan. Kalau kita nggak bikin disimpel di kata-kata ribet itu, ya nggak akan bisa.